Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah agroindustri berbasis hasil perairan di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bahasan kita atau materi yang kita akan bahas hari ini adalah tentang industri udang beku. Capaian pembelajaran materi kita hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat konsep pembekuan udang. Kemudian, mahasiswa mampu menjabarkan berbagai bentuk produk dari industri udang beku. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa udang merupakan komoditas hasil perikanan dan perairan yang bersifat mudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, di industri, umumnya dilakukan berbagai teknik penanganan dengan tujuan untuk menjaga mutu ataupun menjaga kesegaran dari udang. Salah satu teknik pengawetan udang yaitu dengan menggunakan suhu rendah. Dalam hal ini prakteknya kita bisa melakukan pendinginan maupun pembekuan. Pendinginan dan pembekuan ini adalah dua hal yang berbeda, ditinjau dari suhu untuk pengolahannya. Pembekuan memiliki tujuan untuk pengawetan juga, di mana dengan adanya pembekuan ini mampu memperpanjang daya simpan dan mempertahankan mutu udang selama penyimpanan. Sedangkan pendinginan dilakukan di setiap tahapan proses industri yang kita kenal dengan cold chain system ataupun sistem rantai dingin. Berbeda dengan proses pendinginan, teknik pembekuan ini harus dilakukan hingga mencapai minus 18 derajat Celcius. Dengan kondisi ini, maka daya awet dari produk udang beku lebih lama dibandingkan udang yang didinginkan, yaitu berkisar dari 1 hingga 2 tahun. Untuk konsep pembekuan, di sini dikenal dua jenis pembekuan dari kecepatannya. Yang pertama adalah pembekuan lambat, dan yang kedua adalah pembekuan cepat. Untuk pembekuan lambat ini, waktu pembentukan kristal es lebih dari 3 jam. Jadi pembentukan kristal esnya ini sangat lama, membutuhkan waktu lebih dari 3 jam. Pembekuan lambat menghasilkan efek negatif, yaitu menghasilkan kristal-kristal es dengan jumlah yang lebih sedikit, namun ukurannya yang lebih besar. Ukuran kristal es yang besar ini berpeluang untuk menusuk dan juga merusak sel-sel dari jaringan udang, sehingga menyebabkan sel kehilangan cairan dan akhirnya mempengaruhi keteguhan dari tekstur akhir yang dihasilkan. Efek negatif lainnya dari pembekuan lambat ini adalah menyebabkan terjadinya drip losses atau kehilangan nutrisi ketika kita lakukan pencairan ataupun thawing. Kemudian konsep dari pembekuan cepat di mana waktu pembentukan kristal es ini kurang dari 3 jam. Nah, berarti untuk pembekuan cepat ini kita bisa membentuk kristal es lebih cepat dibandingkan pembekuan lambat. Pembekuan cepat ini menghasilkan kristal-kristal es dengan jumlah yang banyak tetapi dengan ukuran yang lebih kecil, di mana ukuran kecil ini akan lebih aman untuk produk udang yang dibekukan. Semakin cepat laju pembekuan, maka semakin kecil ukuran kristal-kristal es yang terbentuk. Sehingga dengan pembekuan cepat ini tidak merusak sel ataupun jaringan dari daging udang, sehingga tekstur produk juga akan terjaga. Teknik ini umum digunakan di industri karena terkait dengan efisiensi proses dan juga produktivitas dari output yang dihasilkan. Kita akan beranjak ke berbagai alat-alat yang digunakan dalam proses pembekuan udang di industri. Yang pertama ini adalah air blast freezer. Bisa kalian lihat gambarnya pada bagian ini. Air blast freezer ini menggunakan ruangan atau kamar atau terowongan tertutup untuk membekukan udang ataupun produk lainnya, di mana di dalamnya akan disirkulasikan udara dingin menggunakan blower ataupun kipas angin. Seperti kalian lihat pada gambar ini, terdapat kipas angin yang berada di dalam chamber ataupun ruangannya. Air blast freezer ini menggunakan udara dingin yang ditiupkan dari bagian evaporator ke produk menggunakan kipas ataupun blower. Di mana kalau kita menggunakan cara ini, maka pembekuan akan berlangsung lebih cepat. Untuk membekukan produk yang cepat, maka kecepatan aliran udara juga harus tinggi, dan aliran udara yang melalui produk itu harus sama, sehingga kestabilan dari aliran udara dingin maupun aliran udara yang diterima produk itu harus sama agar terciptanya pembekuan yang cepat.
Alat pembekuan lain yang umum digunakan dalam pembekuan industri udang atau industri udang beku adalah contact plate freezer. Di mana kontak plate freezer ini dirancang dengan plat-plat mendatar ataupun horizontal dari bahan aluminium yang mampu mengalirkan bahan pendingin. Dia menggunakan dua plat logam dan juga teknisnya adalah dengan menjepit bahan-bahan yang akan diinginkan. Di logam penjepit tersebut akan dialiri bahan pendingin yang akan kontak langsung dengan bahan yang didinginkan ataupun dalam hal ini udang yang akan dibekukan. Pembekuan dengan kontak plate freezer ini berlangsung sangat cepat, yaitu bisa dari 1,5 jam hingga 3 jam dan terbukti efisien. Dapat juga digunakan kontak plate freezer ini untuk berbagai produk seperti produk fillet, produk steak, udang, fish stick, fish block, dan simping ataupun bentuk lainnya dalam bentuk blok. Alat pembeku lainnya yang digunakan di industri udang beku ini adalah immersion freezer yang berbasiskan pada pencelupan pada media. Immersion freezer ini bisa kita lihat diagramnya, ini akan menghasilkan pembekuan yang cepat. Udang akan dicelupkan terlebih dahulu ke dalam larutan garam, di mana kita ketahui bahwa keberadaan larutan garam ini akan mampu menurunkan suhu pembekuan lebih dingin. Udang dicelupkan dalam larutan garam atau disemprotkan dengan larutan garam dingin, kemudian dilanjutkan dengan dibekukan. Produk yang akan dibekukan dengan immersion freezer ini dicelupkan dalam media pembeku, sehingga nanti akan terjadi penurunan suhu ataupun pembekuannya akan berlangsung lebih cepat. Teknik pembekuan dengan immersion freezer ini memanfaatkan media yang terdiri ataupun yang mengandung glikol, gliserol, sodium klorida, kalsium klorida, maupun campuran gula dan garam, di mana bahan-bahan ini akan bereaksi dengan daging udang dan mampu menurunkan suhu udang lebih rendah. Immersion freezer ini umum digunakan di kapal penangkap udang ataupun ikan tuna untuk mengawetkan dari hasil-hasil tangkapannya. Dari berbagai alat pembekuan tadi bisa kita simpulkan terdapat berbagai faktor yang mampu mempengaruhi kecepatan dari pembekuan udang. Yang pertama adalah suhu proses, suhu awal produk, ketebalan produk, kecepatan udara pembeku, dan juga jenis alat pembeku. Untuk suhu proses jelas akan mempengaruhi kecepatan pembekuan. Semakin rendah suhu pembekuannya, maka pembekuan akan berjalan lebih cepat. Namun itu juga akan tergantung dari suhu awal produk. Jika suhu awal produk sudah dingin, itu akan lebih cepat dibekukan dibandingkan suhu awal produk yang lebih tinggi. Oleh karena itu, di industri harus tetap dijaga sistem rantai dingin dari setiap prosesnya. Kemudian ketebalan produk. Tentunya produk yang lebih tebal itu akan lebih lambat untuk dibekukan dibandingkan produk dengan ukuran-ukuran maupun ketebalan yang lebih kecil. Kemudian kecepatan udara pembeku. Bila kecepatan udara pembeku ini lebih cepat atau dengan kecepatan tinggi, maka pembekuan juga bisa berlangsung lebih cepat. Dan juga harus stabil agar mampu menjaga kestabilan dari pembekuannya. Kemudian juga yang terakhir jelas ini dipengaruhi oleh penggunaan jenis alat pembekunya. Jika kita menggunakan jenis alat pembeku yang tidak sesuai, maka justru pembekuan akan berlangsung lambat. Baik, kita beralih ke berbagai bentuk produk dari udang beku yang umum kita temukan di industri udang beku. Yang pertama adalah head-on, bisa kalian lihat di gambarnya. Produk head-on ini adalah produk udang beku yang utuh, lengkap dibekukan dengan bagian kepala, badan, kulit, dan juga ekornya. Kemudian yang kedua adalah headless, sesuai namanya headless berarti tanpa kepala. Bisa kalian lihat juga bentuk produknya di gambar ini. Produk headless adalah produk udang beku yang diproses dalam bentuk kepala yang sudah dipotong atau dipisahkan, namun masih memiliki kulit ataupun cangkang, kaki, dan juga ekor. Dalam headless ini juga dibiarkan bagian jeroannya tetap berada di dalam tubuh udang. Pemotongan kepala dilakukan dari bagian bawah kepala ke atas, kemudian bagian daging kepala yang tersisa sedikit dari potongan kepala biasanya disebut ginger. Dan ginger ini kalau kita kumpulkan masih kita bisa olah menjadi produk bernilai tambah lainnya seperti nugget udang. Kemudian bentuk yang lain adalah peeled. Peeled ini adalah produk dari udang beku yang dibekukan tanpa kepala, tanpa cangkang, ataupun tanpa kulit,
dan juga tanpa ekor. Di sini ada 3 bentuk produk untuk bentuk peeled. Yang pertama adalah peeled tail on. Sesuai namanya, berarti peeled ini adalah udang yang sudah dikupas kulitnya tetapi masih dibiarkan ekornya. Produk peeled tail on adalah produk udang beku tanpa kepala dan kulit yang dikupas mulai dari ruas pertama sampai ruas kelima, sedangkan ruas keenam atau ruas terakhir dan ekor itu masih disisakan kulitnya. Kemudian ada peeled devine tail on atau PDTO, merupakan variasi dari peeled tail on, tetapi pada bagian punggung udang itu diambil atau dikeluarkan bagian vena ataupun kotoran perutnya, yang sebelumnya kita kenal dengan intestines. Pengambilan ini dilakukan dengan cara mencukil, ya, atau mencukit bagian punggung udang tersebut dengan cara membelah bagian punggung mulai dari ruas pertama atau kedua sampai ruas kelima. Sehingga dalam peeled devine tail on ini khusus dari jeroan udang ini sudah kita buang. Kemudian yang ketiga adalah peeled and devined, di mana PND adalah produk udang yang seluruh kulit dan ekornya dikupas serta kotoran perutnya dibuang. Nah, bedanya dengan PDTO, untuk peeled devine tail on itu bagian ekornya tidak dibuang. Bisa kita lihat variasi ataupun visual dari produknya pada gambar pada bagian ini. Bentuk produk lain dari udang beku di skala industri ada yang keempat ini adalah peeled undefined. PUD atau peeled undefined adalah produk yang dikupas seluruh kulit dan ekor. Seperti produk PND, namun bedanya di sini tidak dikeluarkan kotoran perutnya ataupun bagian intestinsnya, sehingga dibiarkan pencernaannya tetap di dalam daging udang, tetapi seluruh bagian kulitnya itu dikupas. Kemudian variasi bentuk produk udang beku lainnya ini adalah butterfly. Hampir sama dengan PDTO, di mana kulit dikupas mulai dari ruas pertama hingga ruas kelima, sedangkan ruas terakhir dari segmen tubuh udang ini disisakan beserta bagian ekornya. Kemudian bagian punggung dilakukan pembelahan sampai bagian perut bawahnya tetapi tidak sampai putus. Dengan kondisi ini maka kita perlu buang bagian kotoran yang ada di bagian perutnya. Kemudian bentuk terakhir adalah value added product. Yang kita sering temui, value added product ini bentuknya adalah seperti nugget ataupun tempura. Value added product dari udang beku ini merupakan produk udang beku yang mendapatkan perlakuan tambahan. Misalkan untuk produk tempura itu ada perlakuan tambahan berupa stretching atau pemanjangan bagian badan menurut panjang tertentu dan kemudian dibaluri dengan bahan coating. Ini adalah contoh value added product dari udang beku yaitu tempura. Sebagai produk udang beku, maka diharapkan kualitas ataupun mutu produk akhirnya itu sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, di mana ada SNI 2705/2014 yang mengatur tentang persyaratan mutu dan keamanan udang beku. Bila kita lihat dari berbagai parameternya dari organoleptik, itu nilainya minimal 7, baik dari warna, aroma, kenampakan, dan juga tekstur. Kemudian dari cemaran mikroba, dilihat dari nilai angka lempeng total atau ALT, kemudian keberadaan dari Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholerae, dan Vibrio parahemolyticus, di mana keberadaan mikroba ini tentunya sangat dihindari untuk produk udang beku, karena berpotensi untuk menyebabkan penyakit ketika dikonsumsi oleh manusia. Selain itu ada cemaran logam berat yang memang ini harusnya diminimalisir, namun di SN ini masih diberi batasan dalam rentang tertentu. Untuk arsen, ini dibatasi maksimal adalah 1 mg per kilogram. Kemudian untuk kadmium, merkuri, dan timbal, itu maksimal adalah 0,5 mg per kilogram. Sedangkan untuk cemaran logam berat timah, ini dibatasi maksimal adalah 40 mg per kilogram. Sebagai produk udang beku tentunya dari fisik, ya, untuk suhu pusatnya standarnya ini adalah maksimal minus 18 derajat Celcius. Oleh karena itu, penggunaan alat pembeku harus tepat. Kemudian untuk benda asing ini tidak boleh terdeteksi atau tidak boleh ada pengotor dari produk udang bekunya.
Kemudian cemaran fisik lainnya berupa kotoran itu harus tidak ada. Inilah persyaratan mutu udang beku menurut SNI ataupun Standar Nasional Indonesia nomor 2705 tahun 2014. Demikian materi kita hari ini tentang udang beku. Semoga kalian mendapatkan ilmu dan juga manfaat ataupun informasi tambahan terkait pengolahan udang beku. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.